Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ikhwani fiddin azakumullah. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk melanjutkan pengajian rutin kita membaca Sahih Al-Bukhari. Kita masuk di hadis yang kelima, masih di kitab Badi'il Wahyi, himpunan hadis-hadis permulaan wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kelima, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Abu Awanah qala haddatsana Musa ibn Abi Aisyah qala haddatsana Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini sanadnya ya. Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Musa ibn Ismail, beliau Al-Basri, Musa ibn Ismail Al-Basri dari Basrah, guru Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan haddatsana Abu Awanah. Abu Awanah namanya Waddah Al-Yashkuri, juga dari Basrah, Abu Awanah mengatakan haddatsana Musa ibn Abi Aisyah. Musa bin Abi Aisyah itu Al-Kufi, dari Kufah. Beliau mengatakan haddatsana Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair juga dari Kufah, murid Abdullah bin Abbas. Sa'id bin Jubair rahimahullah, ya, kita sudah pernah membaca akidah ya, akidah Sa'id bin Jubair, murid Abdullah bin Abbas ini ya. Beliau wafat ya, dihukum mati oleh Hajjaj bin Yusuf karena terlibat dalam kekacauan ya Ibnul Ash'ath ya. Dan beliau beristihad tapi keliru ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Al-ayatu sadisat ashar min surat Al-Qiyamah, ayat 16 dari surat Al-Qiyamah. La tuharrik, Ibnu Abbas ya menjelaskan ayat ini kepada muridnya Sa'id bin Jubair. Ibnu Abbas kan terkenal dengan tafsirnya ya, Ayat 16 dari surat Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanak, ay bihi bil wahyi, bil Quran. Jangan engkau
wahai Nabi, menggerak-gerakkan bibirmu, ya, membaca Al-Quran itu lita'jala bihi, bil wahyi, karena engkau terburu-buru dengan wahyu itu. Gimana kisahnya ayat ini? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, kana Rasulullah SAW yu'aliju minat tanzili syiddatan. Dulu Rasulullah SAW itu menghadapi kesulitan, kepayahan yang berat minat tanzil, ya, terhadap Al-Quran. Jadi di awal-awal, ya, di awal-awal wahyu Al-Quran itu turun kepada beliau, itu beliau menghadapi kesulitan dan kepayahan yang sangat berat. Di sini Al-Quran, ya, wahyu Al-Quran yang datang kepada Nabi SAW itu disebut tanzil. Ini turun dari Allah Azza wa Jalla, ya. Wa kana mimma yuharriku syafatai, sehingganya ketika malaikat Jibril itu membacakan wahyu kepada beliau Al-Quran, ya, beliau menggerak-gerakkan kedua bibir beliau. Untuk apa? Untuk meniru, untuk menirukan malaikat Jibril membacakan wahyu Al-Quran kepada beliau sebelum selesai. Jadi malaikat Jibril belum selesai, ya, membacakan wahyu Al-Quran kepada beliau itu, beliau sudah komat kamit, kalau bahasa kita, menirukan bacaan itu, ya. Dan beliau kesulitan, kepayahan. Qala Ibnu Abbas, faqala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fa ana uharrikuhu ma laka. Abdullah bin Abbas berkata kepada Sa'id bin Jubair, kepada muridnya, aku tunjukkan, ya, bagaimana Rasulullah qomat kamit menggerakkan kedua mulut beliau. Kama kana Rasulullah SAW yuharrikuhuma, seperti dulu Rasulullah SAW, ya, menggerakkan kedua bibir beliau, ya. Jadi Ibnu Abbas mendapatkan contoh dari Nabi, bagaimana Nabi menggerak-gerakkan mulutnya, bibirnya qomat kamit ketika sedang dibacakan wahyu Al-Quran itu kepada beliau. Lalu Ibnu Abbas menirukan itu, membacakan menunjukkannya kepada Sa'id bin Jubair. Beliau menggerak-gerakkan kedua bibirnya, menunjukkannya kepada Sa'id bin Jubair. Wa qala Sa'id, ana uharrikuhuma kama ra'aitu Ibnu Abbas yuharrikuhuma. Sa'id bin Jubair berkata kepada Musa bin Abi Aisyah, kepada muridnya, aku akan menggerak-gerakkan kedua bibirku sebagaimana aku melihat Abdullah bin Abbas menggerakkan kedua bibirnya, ya. Faharraka syafataihi, Sa'id bin Jubair menggerakkan kedua bibirnya. Ini namanya musalsal, ya, namanya musalsal. Salah satu cabang hadis, ilmu hadis itu ada yang disebut musalsal. Jadi Rasulullah SAW mencontohkan sebuah gerakan ketika, ya, mensabdakan hadis itu, maka sahabat yang melihat langsung gerakan itu, beliau melakukan gerakan yang sama ketika menyampaikan hadis itu kepada muridnya. Muridnya juga begitu, ya, berantai, ya.
musalsalun kulma ala wasfin ata, ya, mithlu ama wallahi ambanil fata. Ya. Kadzaka qad haddatsanihi qaima, ya. Wa mithlu ma ba'dahu tabassama. Karena musalsal itu, ya, guru memberikan hadis kepada muridnya dengan, ya, tata cara khusus pada hadis itu saja. Dia dapatkan dari gurunya, gurunya dapatkan dari gurunya, terus berantai. Ya. Seperti contohnya di sini. Ya. Sa'id bin Jubair menggerakkan kedua bibirnya, ya, saat menyampaikan hadis ini. Beliau mendapatkan contoh itu dari gurunya, yaitu Abdullah ibn Abbas, yang menggerakkan kedua bibirnya ketika menyampaikan hadis ini kepada Sa'id bin Jubair. Abdullah ibn Abbas mendapatkan contoh itu dari gurunya, yaitu baginda Rasulullah SAW, yang menggerakkan kedua bibirnya ketika menyampaikan hadis ini. Namanya musalsal. Ya, itu apa namanya? Memperkuat, ya, memperkuat keautentikan hadis tersebut. Memperkuat keautentikan hadis tersebut. Tapi ya ada musalsal yang sanadnya lemah, ya ada. Ya. Kadang berupa gerakan, kadang berupa ucapan. Ya, kadang berupa ucapan seperti hadis, ya, Nabi mengajarkan doa kepada siapa? Mu'adz bin Jabal. Ya. Doa, ya, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu Nabi SAW sebelum menyampaikan hadis itu mengatakan sebuah perkataan yang turun-temurun, berantai. Ya. Beliau katakan, amma wallahi ya Mu'adz, inilah uhibbuka fillah. Ya. Demi Allah wahai Mu'adz, aku ini sangat, ya, mencintaimu karena Allah. Ya. La tada'anna dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan kau tinggalkan setiap akhir salat membaca doa ini. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Abdullah Mu'adz bin Jabal juga ketika memberikan hadis itu kepada muridnya juga dibuka dengan itu. Amma wallahi inilah uhibbuka fillah. Baru menyebutkan hadis itu. Muridnya juga begitu terus. Ya. Namanya musalsal. Menunjukkan bagaimana, ya, ketatnya, ya, periwayatan dalam Islam, periwayatan ilmu dalam Islam ini nggak ditemukan di apa namanya, di luar Islam nggak ditemukan. Ya. Ada yang gurunya itu ketika menyampaikan hadisnya berdiri, maka muridnya ketika menyampaikan hadis itu berdiri, muridnya lagi ketika menyampaikan hadis itu berdiri. Ada yang gurunya ketika menyampaikan hadis itu, setelah menyampaikannya itu tabassama, ya, tersenyum, maka muridnya juga begitu, ketika menyampaikan juga tersenyum. Lah itu namanya sanad musalsal. Ya, namanya musalsal. Bisa berupa gerakan, bisa berupa perkataan. Ya. Fa'anzalallahu azza wa jalla, karena Nabi SAW itu menggerak-gerakkan mulutnya berkomat kamit sebelum malaikat Jibril selesai membacakan wahyu Al-Quran kepada beliau, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qiyamah ayat 16 dan seterusnya ini.
Ya. La tuharrik bihi lisanaka litajala bihi, wahai Nabi, kau jangan gerak-gerakkan mulutmu karena terburu-buru terhadap Al-Qur'an itu. Ya. Tapi Nabi kan khawatir kalau kelupaan. Ya, makanya tadi di awal hadis dikatakan karena Rasulullah SAW yu'aliju minat tanzil siddah. Beliau sangat kesulitan. Ya, beliau sangat menghadapi kesulitan. Beliau khawatir kalau lupa. Maka Allah Subhanahu wa taala jamin, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ya. Qala jam'uhu laka fi sadrika fataqra'uhu. Sesungguhnya kami pasti menghimpun ya wahyu Al-Qur'an itu dan engkau akan mudah membacakannya. Ibnu Abbas mengatakan jam'uhu laka fi sadrika fataqra'uhu. Allah pasti akan menjadikanmu hafal. Allah akan menghimpun wahyu Al-Qur'an itu dalam hatimu, fi sadrik fataqra'uhu. Lalu kamu wahai Nabi SAW dengan mudah akan membacakannya. Ya. Dengan mudah akan membacakannya. Fa idza qara'na fattabi' qur'anah. Ya. Qala fastami' lahu wa ansit. Fa idza qara'na, maka jika kami membacakan wahyu Al-Qur'an itu, maksudnya Jibril membacakannya kepada engkau wahai Nabi, fattabi' qur'anah. Apa maknanya fattabi' qur'anah? Fastami' lahu wa ansit qur'ana qira'atahu. Maka simaklah bacaannya, simaklah Jibril itu, wa ansit, dan diamlah engkau. Ya. Simaklah Jibril itu dan diamlah engkau. Ya. Ini ya. Summa inna alaina bayanah, summa inna alaina an taqra'ah. Kemudian kami jamin engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mudah membacakannya. Ini apa namanya, menjadi sunnah dalam belajar Al-Quran. Ya, menjadi sunnah dalam belajar Al-Quran, bukan otodidak. Ya, apalagi pakai translate, pakai yang tulisan Latinnya itu. Sehingga ketika jadi imam bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena apa? Jadi satu kali pernah saya itu bermakmum. Ya kan? Kok kenapa bacaannya kok ya? Roknya kok nggak rok gitu ya, nggak ada huruf ain juga, nggak ada. Ya, saya terus curiga, wah ini pasti bapak ini belajarnya ngafalnya pakai translatean itu, ya, Quran translate itu, tahu kan ya? Bisa menghafal lah. Nah. Saya ingat waktu itu membaca surat Ar-Rahman, tapi menghafalnya pakai yang tulisan Latin itu. Ya. Karena ada itu dijual himpunan, ada Yasin, ada Ar-Rahman, ada Al-Waqiah. Ya, dan ada translate, ada
bukan terjemahannya, bukan sekedar terjemahan, tapi tulisannya Latin, bunyinya ke Arab-Araban. Wong bukan Arab kok ke Arab-Araban. Nah, bagaimana hukumnya kalau begitu? Kalau sholat pakai itu bagaimana hukumnya? Tidak sah. Dia tidak membaca Al-Quran. Dia tidak membaca Al-Quran. Berarti dia termasuk ummi, termasuk yang buta aksara Al-Quran. Ya. Di Al-Quran itu yang namanya buta aksara itu sadis loh. Ya, kita kan nganggepnya buta aksara itu kalau nggak bisa baca. Kalau nggak bisa baca dia buta aksara Al-Quran. Tapi di Al-Quran ummi, buta aksara itu bukan hanya seperti itu. Dia bisa membaca tapi tidak mengetahui makna-maknanya. Itu divonis buta aksara. Wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitaba illa amaniyya illa qiraah wa inhum illa yadhunnun wa in takallama illa yadhunnun. Di antara mereka itu ada orang-orang yang buta aksara, tidak mengerti Alkitab kecuali sekedar baca doang. Adapun ketika maknanya, maka dia menebak-nebak saja. Jadi dalam Al-Quran itu lebih sadis. Ya. Kalau kita kan levelnya diturunkan. Buta aksara itu yang nggak bisa baca Al-Quran itu buta aksara. Padahal Al-Quran menyebut orang buta aksara itu dia bisa baca tapi nggak ngerti maknanya. Dia bisa baca tapi nggak ngerti maknanya. Berat juga ya. Ya. Jadi ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam belajar Al-Quran sedari awal wahyu turun kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara talaki lewat guru. Gurunya membacakan lebih dulu kemudian diikuti. Gurunya membacakan terlebih dahulu kemudian diikuti. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika idza atahu Jibril istama'a. Kalau ada imam salah baca lalu diingatkan kesalahannya malah istighfar lalu melanjutkan bacaan yang sudah diingatkan oleh makmum yang ada di belakangnya, bagaimana hukumnya ini? Bacaan istighfar itu bagian dari bacaan dalam sholat, seperti hamdalah, alhamdulillah, seperti subhanallah, boleh. Kalau dia apa yang salah dari bacaannya dia betulkan setelah dia istighfar. Orang yang salah bacaan itu kemudian ditegur dan lupa, dia punya pilihan, dia berusaha mengingat-ingat atau dia ganti, dia ganti bacaan, ganti surat dan sebagainya yang dia ingat. Dia punya pilihan.
Dan kalau mengingatkan, ya, itu tunggu sampai selesai satu ayat, ujung ayat baru diingatkan. Ya, ujung ayat baru diingatkan. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika, sesudah turunnya surat Al-Qiyamah ini, idza atahu Jibril, kapan saja Jibril alaihi salam datang kepada beliau, istama'a, maka beliau diam menyimak. Ya, fa idzan talaqa Jibril, intaha, ya, min iqra'i al-wahyi, apabila malaikat Jibril alaihissalam selesai membacakan wahyu, ya, qara'ahu Nabi SAW kama qara'a, atau malaikat Jibril sudah meninggalkan beliau, qara'ahu Nabi SAW kama qara'a, maka Nabi SAW membacakan wahyu itu kepada para sahabatnya, kama qara'a, seperti Jibril membacanya. Seperti Jibril membacanya. Nah, nanti kalau bulan Ramadan, ya, Nabi SAW membacakan Al-Quran yang sudah turun kepada beliau itu dan disimak oleh malaikat Jibril, sebagaimana dalam hadis Anas, ya. Dan di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menyimak, ya, atau membacakan Al-Quran itu genap seluruhnya, yang disebut dengan al-urdhu al-akhirah. Ya, di antara yang ikut adalah Zaid bin Thabit dan yang lainnya. Ya. Jadi beliau sangat-sangat, ya, perhatian serius terhadap Al-Quran. Bagaimana beliau talaki dari malaikat Jibril, kemudian beliau mengajarkannya kepada para sahabat mengambil, ya, tata cara bacaan Quran itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat membacakannya kepada sahabat yang lain atau kepada murid-muridnya dari kalangan tabi'in, ya, dari kalangan tabi'in, dan begitu seterusnya, ya, dan begitu seterusnya. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi awalil amr yajidu minat tanzil masyaqqatan, fa idza nazala Jibril bil wahyi sara Nabi sallallahu alaihi wasallam yuharrik lisanahu hirsan ala hifdzil wahyi hatta yastaqirra fi dhihnihi ay fi qalbihi hatta yajtami'a fi sadrihi khasyatan an yansah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal, ya, beliau menjadi rasul, nabi dan rasul, ya, beliau kesulitan mendengar wahyu Al-Quran dibacakan oleh malaikat Jibril kepada beliau, ya, sehingga ketika malaikat Jibril itu datang membacakan Al-Quran itu kepada beliau,
maka beliau berkomat-kamit menggerakkan ya mulut beliau ya untuk menghafal wahyu yang dibacakan oleh Jibril, dan supaya wahyu yang dibacakan itu istaqir fi dhihni hatta yastami' fi sadri, ya, terkumpul, dihafal dalam hati beliau. Ya, khasyatan yansau, beliau khawatir kalau sampai lupa. Ya, jadi kalau kita ini menghadapi kesulitan, mendapati kesulitan menghafal ketika menghafal Al-Qur'an, ya, maka itu wajar. Nabi SAW saja di awal beliau mendapati kesulitan. Di awal beliau itu mendapati kesulitan. Ya, fa'anzalallahu ta'ala al-ayat min surat Al-Qiyamah. Ya. Sampai fa'idzan talaqa Jibril qara'ahu wa lam yafuthu minhu syai' sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril sudah pergi meninggalkan beliau, maka beliau ya sudah menghafalnya, tidak ada sedikit pun dari wahyu itu yang terlupakan. Ya, fayadhallu mahfuzan majmu'an fi sadrihi. Maka Al-Qur'an yang sudah beliau dengar dari malaikat Jibril ini ya terkumpul dalam hati beliau, beliau hafal. Ya, beliau hafal. Wa hadza min hifdzillahi ta'ala wa ihsani lin nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga pelajarannya ini termasuk ya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Allah ya menjaga beliau. Fa idza qara'na adhafa Allah ta'ala al-qira'ata ilaihi wa hiya qira'atu Jibril. Apabila kami telah membacakannya, yakni maksudnya Jibril membacakannya. Ya. Li'anna Allah takallama bil wahyi wa arsala Jibril bidzalik. Allah Subhanahu wa taala yang memfirmankan wahyu Al-Qur'an itu kemudian ya didengar oleh malaikat Jibril, dan Allah mengutus malaikat Jibril untuk membacakannya kepada Nabi SAW. Faja'ala qira'ata Jibril ka'annaha qira'ah lahu. Ya. Jadi Allah tetapkan bahwa bacaan Jibril itu seakan-akan itu adalah bacaan Allah Azza wa Jal. Hadza ma'ruf fi lughatil Arab ala adatil udhama fi isnadid dhamair abidihim wa umara'im ilaihim. Ini hal sudah dimaklumi di kalangan bangsa Arab dalam bahasa mereka. Ya, seorang penguasa ya itu biasa ketika menugaskan ya bawahan ya, ketika menugaskan ya pejabat itu memakai kami, pakai bahasa kami ya, apabila kami telah membacakannya ya. Sehingga tidak ada orang Quraisy yang mungkin kita menyebutnya apa, jahiliyah ya, segoblok-gobloknya orang Quraisy itu nggak ada yang protes ya. Muhammad itu ya Tuhannya nggak hanya satu, banyak, karena itu ayatnya pakai kami ya. Apabila kami telah membacakannya kepadamu, kami pakai kami itu kan apa, lebih dari satu. Nggak ada orang Arab yang segoblok-gobloknya orang Arab ya protes seperti itu. Nah, ketika Al-Quran itu tersebar sampai ke ajam, orang-orang non-Arab ya, mereka mulai ya banyak pertanyaan karena berbeda ya, berbeda bahasa Arab itu ya. Baru sekarang kan sering kita ada orang bikin bingung orang Islam gitu kan ya.
Tuhan kamu itu sebenarnya bukan satu. Buktinya di Al-Quran tuh banyak pakai kami. Ya, kami itu kan tidak menunjukkan satu, ya, karena dia nggak ngerti bahasa Arab. Dia nggak ngerti bahasa Arab. Ya, orang Quraisy paling goblok itu tidak ada yang protes seperti itu. Ya, Muhammad, sebenarnya Tuhan kamu itu satu apa banyak? Ini kok kadang kamu bilang kul huwallahu ahad, tapi kamu pakai kami ayatnya, gimana? Tidak ada. Ya. Nah, jadi ini barakallahu fikum, ya, sunnah Nabi SAW dalam talaki, ya, Al-Quran, ya, dalam talaki Al-Quran, sehingga Al-Quran ini sampai kepada kita itu dengan dengan apa namanya, metode, ya, transfer periwayatan Al-Quran yang sangat ketat. Ya, satu ketika ada yang pernah bertanya, ya, kepada saya itu, apa sih sekarang di zaman modern gini manfaatnya, ya, orang belajar qiraat Al-Quran itu, ya, qiraat Al-Quran yang qiraat sab'ah, yang qiraat asyarah, ya, ada bacaan, ya, Nafi, ada Qolun, ada Warsh, ada Hafs, ya, Kisai dan sebagainya. Itu Ibnu Katsir dan sebagainya, itu manfaatnya untuk apa? Ya, itu bagian dari penjagaan kemurnian Al-Quran, sehingga, ya, tidak ada orang nambahin Al-Quran walaupun satu huruf, melainkan langsung ketahuan. Ya, apalagi kok ganti kata. Ya, apalagi kok mengganti kata dalam Al-Quran, lebih ketahuan lagi. Ya, karena Al-Quran ini sampai kepada Nabi SAW dengan riwayat Jibril dari Allah Azza wa Jal, ya, sampai kepada para sahabat dengan riwayat dari Nabi SAW, dari malaikat Jibril dari Allah Azza wa Jal, sampai kepada kita melalui periwayatan tadi. Ya, sehingga kalau ada tambahan, ada ditambah-tambah, ada yang nambah-nambahin, langsung ketahuan. Ya, apalagi ngerubah-ngerubah, langsung ketahuan. Ya, itu salah satu bentuk penjagaan, ya, Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Salah satu penjagaannya dengan itu baru dari hafalan, ya, baru dari hafalan, belum yang tulisan, ya, belum yang apa, tulisan. Karena Al-Quran itu selain diterima oleh para sahabat dalam bentuk bacaan dan mereka hafalkan, di antara para sahabat juga ada orang-orang yang ditugasi oleh Nabi SAW untuk mencatatnya. Ya, sehingga ketika pembukuan Al-Quran itu, Zaid bin Sabit yang memimpin tim pembukuan Al-Quran pertama kali itu mengkompromikan semuanya, dari hafalan, dari riwayat-riwayat yang berbeda, ya, yang disebut dengan, ya, al-ahruf as-sab'ah, bukan qiraah as-sab'ah, tapi al-ahruf as-sab'ah, 7 logat Al-Quran, karena Quran itu turun dengan 7 logat, ya, dikompromikan juga dengan yang tertulis, ya, yang ditulis oleh para kutabul wahyi, para penulis wahyu, ya, dikompromikan semuanya. Ya, jadi sangat otentik sekali, ya, apalagi kok terus, ya, mengandalkan teknologi sekarang, ya, media informasi, ya. Baru-baru ini ditemukan manuskrip Al-Quran kuno di Inggris misalkan, ya. Kemudian buru-buru umat Islam sibuk mencocokkan mushaf yang sudah tersebar dengan manuskrip itu. Enggak, umat Islam enggak goyah dalam periwayatan Al-Quran itu.
Ya, mutawatir, periwayatan Al-Quran itu mutawatir. Ya, mutawatir itu artinya apa? Banyak orang yang meriwayatkannya tanpa ada kemungkinan ya keliru yang disengaja atau tidak disengaja, tidak bisa, tidak ada itu. Ya, makanya enggak goyah dalam masalah itu. Beda dengan apa? Bible, beda dengan ya apalagi ya tanah kitabnya orang-orang Yahudi atau Bible-nya orang-orang Nasrani beda. Ya, mereka yang aslinya aja nggak ketemu. Ya, yang aslinya aja nggak ketemu. Ya, aslinya aja nggak ketemu. Ya. Yang ada di tempat kita terjemahan dari Inggris kan, terjemahan dari bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris juga terjemahan dari bahasa Latin. Bahasa Latinnya terjemahan dari nggak ketemu aslinya. Yang aslinya bahasanya aslinya nggak ketemu. Ya. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di kesempatan yang lain, hadis yang ke-6 dan selanjutnya ya. Wallahu taala a'lam, sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.